warahmatullahi wabarakatuh. Kami mahasiswa dari Manajemen Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Padang. Bismillahirrahmanirrahim. Video ini dibuat untuk menyelesaikan tugas akhir kelompok mata kuliah Negosiasi dan Manajemen Konflik dengan dosen pengampu, yaitu Bapak Dr. Hendrik Herisandi, SPD MM. Kami dari kelompok 4 yang terdiri dari 4 orang yang masing-masing bekerja sama untuk menyelesaikan tugas ini. Oke, saya Dewi Frastika sebagai moderator yang akan memandu presentasi kali ini. Nah, sebelum dibahas lebih lanjut, izinkan kami perkenalan terlebih dahulu. Saya sendiri, Dewi Frastika Ayulucia Dewati, sebagai ketua kelompok ini dengan NIM 200590058. Kemudian ada Mila Sabrina dengan NIM 200590072, lalu Fadiatul Umaira dengan NIM 200590062, dan Weli Maisari dengan NIM 22059251. Kami dari kelompok 4 akan membahas tentang negosiasi dan permasalahan konflik yang ada di perusahaan yang telah kami wawancarai, yaitu PT Putra Mandiri Prima. Negosiasi adalah salah satu komunikasi yang tidak dapat dipisahkan dari kehidupan sehari-hari masyarakat. Negosiasi dilakukan dalam kegiatan politik, kegiatan bisnis, dan kegiatan kehidupan lainnya. Setiap orang pasti melakukan negosiasi, baik negosiasi formal maupun negosiasi non-formal. Negosiasi dilakukan untuk mencapai suatu tujuan, seperti tujuan kesepakatan. Negosiasi ini tidak hanya untuk satu pihak saja, tetapi untuk banyak pihak. Negosiasi menurut KBBI adalah proses tawar-menawar. Proses tersebut dilakukan dalam suatu perundingan untuk mencapai suatu kesepakatan. Orang yang sering melakukan negosiasi disebut seorang negosiator. Negosiator yang diperlukan dalam sebuah perusahaan yaitu yang menarik, pandai berbicara, dan memiliki karakter. Seorang negosiator dituntut untuk menuntun jalannya negosiasi. Saat negosiasi berlangsung, negosiator dapat melakukan langkah yang strategis dalam sebuah negosiasi, yaitu menggunakan tahapan yang tepat dan tersusun serta terarah. Profil perusahaan PT Putra Mandiri Prima adalah suatu perusahaan yang bergerak di bidang konstruksi yang beralamat di Jalan Dr. Hamka nomor 54B RT 03 RW 08 Kelurahan Parupok Tabiang, Kecamatan Koto Tangah, Kota Padang. PT Putra Mandiri Prima adalah badan usaha yang bergerak di bidang proyek nasional dengan subkualifikasi di bagian jasa pelaksana untuk konstruksi bangunan komersil, saluran air, pelabuhan, dam, dan sumber daya air lainnya, serta jasa pelaksana untuk jalan raya kecuali pengendalian jalan raya kereta api dan laju bandara. Baiklah, selanjutnya saya akan membahas mengenai hasil wawancara yang dilakukan dengan PT Putra Mandiri Prima. Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan, kami memperoleh informasi mengenai negosiasi yang dilakukan oleh PT Putra Mandiri Prima. Di antaranya itu, negosiasi yang dilakukan terbagi menjadi dua, yaitu negosiasi secara internal dan negosiasi secara eksternal. Untuk negosiasi internal, itu terjadi antar pihak atasan dengan karyawan. Biasanya negosiasi terjadi karena karyawan ingin meminta izin kepada perusahaan. Izinnya seperti izin cuti libur. Dan untuk proses negosiasinya, biasanya karyawan akan menemui pihak atasan
untuk meminta izin dan memberikan alasan yang logis. Jika atasan menerima izin libur atau cutinya, selanjutnya karyawan akan membuat surat izin dengan format surat formal umum. Dan setelah itu, karyawan akan menyerahkan suratnya kepada perusahaan. Dan yang kedua, negosiasi secara eksternal. Untuk negosiasi secara eksternal terbagi menjadi dua, yaitu negosiasi dengan pihak bank dan juga dengan pihak konsumen. Untuk negosiasi dengan pihak bank itu biasanya dilakukan karena perusahaan membutuhkan dana, dan biasanya bank akan memberikan dana jika negosiasi berjalan dengan lancar. Untuk proses negosiasinya, biasanya perusahaan akan melengkapi surat-surat yang diperlukan, dan kemudian perwakilan dari perusahaan akan menghubungi pihak bank atau memberikan surat izin untuk datang ke bank. Apabila waktu untuk pergi ke bank sudah ditentukan dan bank mengizinkannya, maka perwakilan dari perusahaan akan pergi ke bank dan melakukan promosi serta memberikan brosur-brosur mengenai perusahaan. Selanjutnya, pihak perusahaan akan menunggu perwakilan dari bank untuk datang ke kantor untuk melanjutkan kerjasama, dan apabila kerjasama sudah disepakati, maka pihak bank dan juga pihak perusahaan akan melakukan kontrak kerja. Dan untuk negosiasi dengan pihak konsumen itu dilakukan karena konsumen ingin melakukan pembelian unit yang ditawarkan oleh perusahaan. Proses negosiasinya diantaranya yaitu konsumen akan mendatangi perusahaan untuk menanyai seputar unit-unit yang ditawarkan oleh perusahaan. Dan selanjutnya pihak perusahaan akan menjelaskan serta menawarkan tipe lain yang sesuai dengan keinginan konsumen. Apabila konsumen sudah merasa tertarik dan juga sesuai dengan tipe dan unit yang ditawarkan, maka kerjasama dapat dilanjutkan. Pembahasan selanjutnya yaitu mengenai permasalahan negosiasi di perusahaan. Pada perusahaan PT Putra Mandiri Prima, permasalahan negosiasi tidak sering terjadi, dan adapun permasalahan yang pernah terjadi itu biasanya karena ada perbedaan keinginan antar kerjasama, dan biasanya permasalahan tersebut mudah diatasi atau bisa diatasi dengan baik. Selanjutnya mengenai peramalan negosiasi. Untuk peramalan negosiasi sendiri, PT Putra Mandiri Prima belum melakukan pembaharuan mengenai sistem negosiasi yang akan mereka lakukan di masa yang akan datang. Dan untuk saat ini, sistem negosiasi yang mereka lakukan masih sama dengan tahun-tahun sebelumnya, dan untuk pembaharuannya kemungkinan di masa yang akan datang baru akan mereka bahas ulang. Sekian pembahasan materi dari saya mengenai hasil wawancara yang dilakukan dengan PT Putra Mandiri Prima. Selanjutnya saya kembalikan ke moderator. PT Putra Mandiri Prima cukup banyak melakukan negosiasi, baik itu secara internal maupun secara eksternal. Negosiasi yang terjadi di antaranya adalah yang pertama yaitu secara internal, negosiasi antara karyawan dengan atasan tentang pengambilan cuti. Biasanya karyawan akan menyampaikan keinginan izinnya kepada atasan menggunakan surat izin yang nantinya akan disetujui oleh atasan. Namun sebelum atasan menyetujui, atasan akan melakukan negosiasi terlebih dahulu dengan karyawan yang bersangkutan terkait dengan alasan serta jumlah hari cuti yang akan diambil. Setelah menemukan kesepakatan, atasan akan menyetujui dan mengizinkan karyawan untuk mengambil cuti yang telah diajukan. Dari negosiasi yang terjadi tersebut terlihat bahwa hal ini hanya terjadi secara internal dari pihak atasan dengan pihak karyawan tanpa melibatkan pihak lain. Maka dapat dikatakan bahwa negosiasi ini bersifat atau berjenis informal. Yang kedua yaitu negosiasi secara eksternal.
Negosiasi secara eksternal yang pertama adalah negosiasi antara perusahaan dengan pihak bank. Di saat pihak perusahaan dan pihak bank akan menjalin kerjasama, biasanya perusahaan akan menyampaikan surat permohonan kerjasama dengan memberikan data profil perusahaan, pemegang saham, dan rencana pembangunan proyek yang akan dilakukan dan menyampaikan kelebihan-kelebihan yang akan ditawarkan dalam proyek tersebut. Setelah bank menerima bahan dari perusahaan, pihak bank akan melakukan survei ke lapangan. Apabila pihak bank merasa cocok dengan proyek perusahaan, maka pihak bank akan menjalin kerjasama dengan perusahaan tersebut dengan menandatangani surat kerjasama yang sah secara hukum, karena dilengkapi dengan materai. Dari negosiasi yang terjadi antara perusahaan dengan bank ini, dapat dikatakan bahwa negosiasi ini berjenis negosiasi formal, karena kedua belah pihak terikat oleh hukum karena telah menandatangani surat di atas materai. Kemudian yang kedua yaitu negosiasi antara perusahaan dengan konsumen tentang penjualan produk. Perusahaan memberikan penawaran yang menarik dengan memberikan beberapa brosur kepada calon konsumen. Setiap proyek pembangunan memiliki penawaran yang berbeda-beda. Ada penawaran yang mengutamakan cicilan rumah yang murah dengan lokasi yang kurang strategis, dan ada pula yang mengutamakan lokasi yang sangat strategis dengan harga yang lebih tinggi, serta juga menawarkan fasilitas lainnya yang dibutuhkan oleh konsumen. Penawaran ini tentu berbanding lurus dengan harga yang diberikan. Biasanya, konsumen ada yang meminta penurunan harga, ada pula yang meminta untuk mempermudah syarat-syarat yang harus diurus dalam pembelian ini. Jika pihak perusahaan telah menemukan kesepakatan dengan konsumen, maka akan terjadi transaksi jual-beli. Transaksi jual-beli ini pun akan dilakukan dengan menandatangani surat bermaterai untuk melindungi hak-hak dari pembeli serta melindungi hak-hak dari penjual. Dari negosiasi ini pun terlihat bahwa negosiasi ini dapat digolongkan kepada negosiasi formal karena terlibat oleh badan hukum. Nah, negosiasi itu sendiri adalah proses untuk mencapai kesepakatan dengan cara diskusi dan melakukan tawar-menawar. Dilihat dari pengertian tersebut, kasus yang terjadi pada perusahaan PT Putra Mandiri ini sudah sesuai dengan pengertian, yaitu melakukan diskusi untuk menemukan sebuah kesepakatan. Adapun jenis-jenis negosiasi yang sesuai dengan kasus negosiasi yang terjadi pada PT Putra Mandiri Prima ini tergolong kepada negosiasi formal dan yang lainnya tergolong kepada negosiasi informal. Nah, dapat dikatakan bahwa PT Putra Mandiri Prima ini sudah melakukan negosiasi dengan baik dan melakukan penyelesaiannya pun dengan baik sesuai dengan teori-teori negosiasi. Kesimpulan, negosiasi merupakan hal yang sering dilakukan dalam kehidupan sehari-hari untuk mencapai sebuah kesepakatan. Negosiasi merupakan sebuah proses tawar-menawar yang melibatkan dua orang atau lebih untuk mencapai sebuah kesepakatan bersama. Pada perusahaan PT Putra Mandiri Prima, negosiasi merupakan suatu hal yang sering terjadi. Negosiasi yang terjadi terbagi menjadi dua bagian, yaitu negosiasi internal dan negosiasi eksternal. Negosiasi internal terjadi yaitu negosiasi antara atasan dengan karyawan. Biasanya negosiasi ini terjadi dikarenakan karyawan ingin mengambil cuti libur. Sedangkan untuk negosiasi eksternal terjadi antara perusahaan dengan pihak bank dan konsumen. Negosiasi dengan pihak bank terjadi di saat perusahaan ingin menjalin kerjasama dengan bank. Dan untuk negosiasi dengan konsumen terjadi di saat konsumen ingin mencari sebuah rumah atau rumah baru untuk ditinggali, khususnya wilayah Padang.
Oke, cukup sekian dari kelompok kami. Thanks for watching.